Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Etika Bisnis. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Earnings Management dan Insider Trading. Sebelum masuk ke materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Vina Anggraini dengan NIM 2019-11673, Suhendri dengan NIM 2019-11676, Rizka Ayu Puspita dengan NIM 2019-11677, Nova Salsadila Puspita dengan NIM 2019-11689, Ayu Wirani Rizkiah dengan NIM 2019-11713, Viola Sofi Astari Dewi NIM 2019-11715, Zelsa Nabila Hatta dengan NIM 2019-11730, dan Laifa Zahratunisa dengan NIM 2019-11731. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Vina Anggraini. Earnings dan cara memahaminya. Menurut Schwartz, pada tahun 2003, di halaman 369 mendefinisikan earnings management sebagai the choice by a manager of accounting policy or action affecting earnings so as to achieve some specific reports earnings objective, yaitu pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Kebijakan dilakukan seperti pemilihan metode akuntansi dalam penyajian laporan keuangan, seperti menaikkan atau menurunkan angka laba yang dihasilkan perusahaan. Cara memahaminya: pertama, memandang sebagai perilaku opportunistic manager. Dan yang kedua, memandang earnings management dari perspektif kontrak efisien. Motivasi dalam memahami earning management. Yang pertama ada motivasi bonus. Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai feedback atau evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Yang kedua ada motivasi utang, yaitu manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah kreditor. Yang ketiga adalah motivasi pajak. Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan go public dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 4. Motivasi Initial Public Offering atau IPO. Perusahaan yang akan go publik akan melakukan penawaran saham perdananya kepada publik atau yang lebih dikenal dengan istilah Initial Public Offering untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. 5. Motivasi pergantian direksi. Menjelang berakhirnya masa jabatannya, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kinerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir menjabat. Motivasi utama yang mendorong hal tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa jabatannya. 6. Motivasi politis. Demi menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu, sehingga prestasi atau kinerjanya tidak terlalu baik, karena jika sudah baik, kemungkinan besar subsidi tidak lagi diberikan. Pola manajer dalam earning management. Yang pertama, taking a bath. Terjadinya taking a bath pada periode stres atau reorganisasi, termasuk pengangkatan CEO baru. Yang kedua, income minimization. Bentuk ini sama dengan taking a bath, tetapi lebih sedikit ekstrim. Yang ketiga, income maximization. Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Yang keempat, income smoothing. Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pengertian insider trading, larangan, dan cara mengatasinya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu insider trading.
Menurut Najib Al-Gismar, insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam maupun berdasarkan informasi orang dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai informasi yang belum terbuka. Berbagai masyarakat dari orang dalam yang patut diduga bahwa informasi tersebut material sehingga dapat mempengaruhi harga efek yang bersengketa. Yang kedua, larangan dalam insider trading. Yang pertama, insider trading berbahaya bagi mekanisme pasar yang fair dan efisien. Yang kedua, insider trading berdampak negatif bagi para emiten. Yang ketiga, kerugian material bagi investor. Dan yang terakhir, kerahasiaan itu miliknya perusahaan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi dalam insider trading. Untuk yang pertama, di sini ada surveillance atau pengawasan. Dan yang kedua ada bounties atau hadiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi earning management dan insider trading. Earning management, menurut Watt dan Zimmerman, ada 3 hal yang menjadi motivasi perusahaan melakukan earning management. 1. The bonus plan hypothesis adalah motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba untuk meningkatkan persentase bonus yang dihitung dari basis laba. Kedua, the debit covenant hypothesis merupakan motivasi manajer ketika ada perjanjian utang dengan pemilik perusahaan. Hal ini semakin mendorong manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Ketiga, the political cost hypothesis merupakan motivasi yang disengaja karena adanya peraturan pemerintah. Memanipulasi laporan pendapatan adalah tindakan yang diambil untuk mempengaruhi keputusan. Selanjutnya adalah insider trading. Menurut Fraud Diamond, memiliki 4 faktor yang mempengaruhi insider trading. 1. Insider trading disebabkan oleh faktor tekanan, berupa perubahan harga saham yang fluktuasinya tinggi. Kedua, insider trading disebabkan oleh faktor kesempatan, karena lemah atau kurangnya pengawasan dan aturan hukum yang belum bisa diterapkan secara tegas. Ketiga, insider trading disebabkan oleh faktor rasionalisasi, karena harga saham dipengaruhi oleh informasi yang ada. Keempat, insider trading disebabkan oleh faktor kapabilitas, karena para pelaku insider trading sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja dalam perusahaan, sehingga memiliki informasi yang dibutuhkan. Studi kasus insider trading dalam kasus Joska, pengaduan puluhan nasabah Joska yang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah berbuntut panjang. Kasus tersebut membuka tabir lain tentang praktik ilegal di pasar modal Indonesia. Perusahaan perencana investasi yang didirikan Akar Abiasa dituding melakukan praktik insider trading saham. Sebagai pengingat, masalah yang dialami Joska muncul ke publik berawal dari sejumlah keluhan beberapa klien Joska di media sosial. Keluhan-keluhan itu terus meningkat. Joska dianggap mengarahkan klien untuk menekan kontrak pengelolaan rekening dana investor atau RDI dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Joska Indonesia, PT Mahesa Strategis Indonesia atau MSI, terkait pengelolaan dana investasi. Dalam perjanjian tersebut, salah satu kasusnya memberikan kausa pada MSI untuk melakukan penempatan dana ke sejumlah portofolio investasi. Lalu, dalam perkembangannya, dana investasi para klien itu dipakai untuk membeli beberapa saham dan reksadana, salah satunya pembelian saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk atau LUCK. Saat nilai-nilai dari portofolio tersebut anjlok, terutama saham LUCK, masalah tumbuh dengan cepat. Dugaan insider trading dalam pengelolaan dana investasi kian menguat. Dikutip dari berbagai sumber, advokat pendamping korban Joska, Rinto Wardana, yang mendampingi para korban, membeberkan fakta baru. Rinto menyebutkan, ada 41 korban yang ia dampingi terkait dugaan penipuan Joska. Total kerugian para korban Joska yang telah melapor tersebut mencapai 18 miliar rupiah. Sebelumnya, 45 ex-nasabah menggugat Akar Abiasa, CEO Joska beserta afiliasinya dengan total ganti rugi sebesar 64 miliar rupiah. Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham dengan materi yang kami sampaikan, kami mempersilahkan untuk bertanya di forum yang telah disediakan.
Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.